di Sindonews TV. Ratusan warga Pati yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) berencana menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Merah Putih KPK pada hari ini. Dan pendemo mendesak KPK menetapkan Bupati Pati Sudewo sebagai tersangka kasus suap proyek Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan. Aksi unjuk rasa damai mendesak Lembaga Anti Rasuah KPK menetapkan Bupati Pati Sudewo sebagai tersangka kasus suap proyek Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan dan digelar pada hari ini. Diperkirakan ratusan warga telah tiba di Jakarta yang sebelumnya berkumpul di alun-alun Pati sejak minggu kemarin dengan 10 bus yang difasilitasi AMPB. Aksi digelar secara damai dan berharap mendapat pengawalan aparat. Bahkan untuk mendukung keberangkatan massa kali ini, AMPB membuka posko sejak 19 Agustus lalu hingga terkumpul donasi mencapai 187 juta rupiah. Sementara itu pada pemeriksaan sebelumnya Bupati Pati Sudewo membantah dirinya terlibat korupsi. Sudewo menegaskan uang yang dikembalikan adalah gaji dia selama menjabat sebagai anggota dewan. Setelah sebelumnya mangkir, Bupati Sudewo akhirnya memenuhi panggilan KPK. Bupati Pati diperiksa sebagai saksi dugaan korupsi pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api. Sudewo diperiksa sekitar 8 jam dan mengaku menjawab seluruh pertanyaan dengan jujur. Sudewo juga tekankan dirinya tidak korupsi. Kalau soal uang itu juga ditanyakan dan itu sudah dijelaskan dalam pemeriksaan kira-kira 2 tahun yang lalu bahwa itu adalah uang pendapatan dari DPR RI. Semua rinci. Ada pemasukan, pendapatan, ada pengeluarannya. Sebelumnya, Sudewo sudah mengembalikan uang senilai 3 miliar rupiah ke negara. KPK menyebut pengembalian dana tidak otomatis menghapus pidana yang telah dilakukan. Kita juga sedang mendalami kembali peran-peran yang bersangkutan. Benar seperti yang disampaikan di persidangan itu sudah kembalikan, tetapi berdasarkan pasal 4 ya, itu pengembalian kerugian keuangan negara tidak menghapus pidananya kan. Kasus ini terkuak berawal dari operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK pada 11 April 2023 di Balai Teknik Perkeretapian Kelas 1 wilayah Jawa bagian tengah. KPK telah menetapkan 14 tersangka, di antaranya 2 korporasi. Terbaru 12 Agustus 2025, KPK menetapkan dan menahan tersangka ke-15, yakni ASN di Kemenhub atas nama Risna Sutrianto. Tim Liputan iNews melaporkan. Mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas hari ini kembali memenuhi panggilan KPK sebagai saksi kasus dugaan ibadah haji 2024. KPK telah menaikkan kasus ini ke tahap penyidikan. Pemanggilan Yakut hari ini merupakan yang kedua. Sebelum Yakut dipanggil pada 7 Agustus lalu dan saat itu Yakut diperiksa selama 4 jam oleh penyidik. Kasus dugaan korupsi penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji Kementerian Agama 2023-2024 telah sampai tahap penyidikan, namun KPK belum menetapkan tersangka. Sejauh ini total sudah ada 3 orang yang dicekal ke luar negeri, salah satunya adalah Yakut. Pemeriksaan terhadap saudara YCQ hari ini adalah pemeriksaan pertama pada tahap penyidikan. Ya. Jadi pemeriksaan sebelumnya itu masih dalam tahap penyelidikan. Apa yang membuat KPK belum menentukan tersangka dalam kasus ini? KPK masih terus mendalami, menganalisis keterangan-keterangan dari para saksi, termasuk tentunya adalah saksi-saksi lain yang juga dipanggil dan diperiksa. Ya, hari ini juga ada beberapa saksi lain yang juga didalami keterangannya oleh penyidik. Masih ada potensi untuk dipanggil lagi, Yakut? Itu masuk ke materi penyidikan, namun tentu KPK mendalami terkait dengan aliran uang ya yang mengalir dari para travel atau pengelola biro perjalanan haji ya kepada pihak-pihak terkait di Kementerian Agama. Nah, itu didalami, termasuk terkait aliran ini juga KPK mendalami dari para saksi yang sudah dipanggil sebelumnya
baik dari asosiasi ataupun dari para travel perjalanan haji. Dalam korupsi haji, KPK menyebut kerugian negara mencapai 1 triliun rupiah. KPK menduga kuota haji tambahan sebanyak 20.000 jemaah, separuhnya diselewengkan untuk jemaah haji khusus. Kisruh pembagian kuota haji 2023-2024 memasuki episode baru. KPK membuka penyidikan dugaan korupsi di Kementerian Agama era Joko Widodo. KPK menghitung akibat perkara ini negara dirugikan hingga 1 triliun rupiah lebih. Dalam perkara ini hitungan awal dugaan kerugian negaranya lebih dari 1 triliun. Masyarakat anti korupsi atau MAKI bahkan menyebut jemaah haji dikenakan pungli sebesar $5.000 atau sekitar 75 juta rupiah per jemaah. Nah, dari 10.000 ini diduga ada dugaan pungli sebesar $5.000 atau 75 juta terhadap per jamaahnya. Jadi ada dugaan mens rea karena kenapa ditambah sampai 10.000 atau 50% dari kuota tambahan itu, ya karena diduga ada oknum-oknum yang nakal yang hendak mengambil keuntungan. Yakut bukan Menteri Agama pertama yang tersandung dugaan korupsi penyelenggaraan haji. Pada tahun 2001 hingga 2004, Menteri Agama Said Agil Hussein terbukti menyelewengkan dana abadi umat. Said menerima uang haram 4,5 miliar. Akibat perbuatannya, negara dirugikan 718 miliar. Said pun divonis 5 tahun penjara. Menteri Agama periode 2009-2014, Surya Dharma Ali, juga terbukti melakukan korupsi dana penyelenggaraan haji. Negara dirugikan 1,6 miliar. Surya Dharma divonis 6 tahun penjara. Kini, Yakut kembali dibayang-bayangi kasus dugaan korupsi pembagian kuota haji tahun 2023. Walaupun belum menetapkan tersangka, namun KPK mengaku sudah menelusuri aktor utama sebagai pemberi perintah. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Keluarga diplomat muda Kemlu Arya Daru Pangayunan mengungkap kejanggalan tujuan perjalanan Arya Daru dengan taksi di tanggal 7 Juli malam yang berubah-ubah. Benarkah ada ancaman terhadap Arya Daru saat akan keluar dari Grand Indonesia? Berikut perbincangan jurnalis senior Sindo News Lukman Hanafi bersama penasihat hukum keluarga Arya Daru Pangayunan, Dwi Librianto. Bapak kan sekarang udah di penasihat hukum, mungkin kan barangkali ketika setelah press release polisi barangkali memberikan informasi apa ke keluarga, barangkali ya. Kan saya tidak tahu nih. Apakah misalnya ada itu, dari mana yang keterangan-keterangan itu, siapa sih yang ditanya bahwa sampai penyidik bisa menyimpulkan berita itu? Kalau saya baca dari apa yang dipaparkan oleh keluarga, karena sampai saat ini kami belum pernah menerima hasil daripada proses kesimpulan daripada pihak penyidikan. Kami tidak ada hal yang tertulis. Kami memang dilibatkan, ada beberapa keluarga dilibatkan dalam proses itu, tapi kami sampai sekarang tidak pernah terlibat ini. Itu akan saya mintakan kepada pihak penyidik, kita akan diskusi apa yang bisa saya support terhadap ini. Tapi dalam prosesnya itu terlalu singkat gitu loh. Jadi dan Daru pada hari kejadian tanggal 7 itu benar-benar dalam suatu situasi yang sangat gembira, sangat ini. Memang setelah ketemu dengan pihak ada 2 orang saksi, itu Farah dengan Dion, lalu dia naik taksi. Nah itu sudah mulai gelagatnya. Di taksi masuk saksi, lalu dia merasa tidak nyaman di situ. Saya nggak tahu ada apa perasaan, tapi dia tengok kiri, tengok kanan di dalam, terus dia menyebutkan yang pertama kali dia minta adalah ke bandara. Oke. Lalu berubah lagi ke kosan. Lalu berubah lagi ke kantor. Ini ada apa gitu loh. Sambil dia nengok belakang gitu loh. Nah itu yang kami lihat dalam kesaksiannya supir taksi. Saya dengar dari keluarga, dia menyatakan seperti itu, karena saya nggak ikut dalam. Saya dengar keluarga seperti itu. Nah ketakutan ini, apakah Daru itu ke Deplu untuk mengamankan sendiri?
apakah dia pada saat bawa ransel, bawa laptop, bawa apapun yang keperluannya, kenapa ditinggal? Oke, sebentar. Siap.